Kisah perjuangan menuntut ilmu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Ilmu adalah penyembuh dan obat bagi jiwa yang sakit. Ilmu merupakan jalan yang pasti untuk ditempuh. Ilmu ialah cita-cita yang paling tinggi untuk dicapai dan dalil yang jelas. Tingkatan dan jembatan yang paling tinggi untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan agama yang paling mulia, tingkatan yang paling dibanggakan karena dapat mendapatkan posisi yang lebih dekat kepada Allah dan mengenalnya, serta sebagai sarana untuk dapat mendapatkan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menyingsingkan lengan bajunya untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, baik yang usul maupun yang furu'. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menemui guru-guru terkemuka di Baghdad untuk mendapatkan ilmu mereka. Beliau belajar ilmu fikih dari para ulama mazhab Hambali yang diantaranya adalah Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat cerdas dan menguasai mazhab Hambali, baik khilafiyah maupun usulnya. Beliau juga membaca sastra dan ilmu hadis dari para ulama hadis terkemuka. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu juga merasakan getir dan susahnya dalam menuntut ilmu, seperti pelajar yang lainnya. Dikarenakan hal tersebut disebabkan susahnya kehidupan pada masa itu, serta kondisi politik yang tidak kondusif. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghabiskan selama 30 tahun untuk mendalami ilmu agama, baik yang usul maupun yang furu'. Beliau juga merasakan sulit dan sempitnya hidup karena habisnya modal atau bekal yang ia miliki. Akan tetapi, pertolongan Allah selalu datang kepadanya dalam bentuk akal yang cemerlang, kesabaran yang mantap, dan ambisi yang sangat kuat, sehingga beliau dapat melewati masa-masa sulit itu. Beliau tidak pernah takut atau bersedih atas kesusahan yang ia rasakan dan selalu semangat, tidak pernah redup untuk menuntut ilmu. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau memulai mempelajari Al-Quran sampai matang. Kemudian belajar ilmu fikih mazhab Hambali dari Syekh Abu Al-Wafa bin Aqil, Abu Al-Khitabi, Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Qadi, Abu Ya'la Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi. Ia mendengarkan hadis dari jamaah dan mendapatkan ilmu sastra dari para sastrawan dan ulamanya. Beliau juga bersahabat dengan Ahmad Ad-Dabah setelah dipakaikan khirqah oleh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzum. Dan tegasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ia mampu menyaingi teman-temannya dalam perkara agama pada masa itu. Pada selanjutnya, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu memfokuskan dirinya secara total dalam mujahadah dan memutus bisikan hawa nafsu. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki beliau terkenal, Allah mengarahkannya ke madrasah yang dipimpin oleh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzum. Untuk itu, beliau merenovasi sekeliling bangunan lama dan membuat bangunan baru. Lalu kemudian dalam usahanya ini, beliau dibantu oleh orang-orang kaya yang sengaja mendonasikan hartanya dan orang-orang miskin yang menyumbangkan tenaganya. Pembangunan itu selesai usia beliau genap 28 tahun. Kemudian beliau memulai mengajar, memberikan ceramah, memberikan tausiah. Lantas banyak orang-orang yang mengunjungi beliau untuk memberikan nazar dan wakaf. Beliau juga sering dimintai doa apabila para pedagang hendak melakukan perjalanan. Di samping itu, beliau juga mengarang dan mendiktekan ucapan-ucapannya di hadapan para muridnya. Orang-orang memberikan banyak gelar kepadanya seperti Majmu' al-Fariqain, pemersatu dua kelompok, atau Muwadhih at-Tariqain, penjelasan dua jalan, atau Karim al-Jadain, permata sang kakek yaitu Hasan dan Husain, dan Mu'allim al-Iraqain, guru penduduk Irak. Banyak sekali ahli fikih berguru kepada beliau. Karenanya beliau dipakaikan kirqah atau selendang dari para ulama terkemuka. Beliau menjadi guru kutub al-wujud, poros semua makhluk, karena banyak para wali Yaman dan lainnya mengambil sanad tarekat darinya. Keramat yang beliau miliki tidak terhitung dan tidak ada batasnya. Ungkapan beliau sangat indah sehingga mayoritas penduduk Baghdad bertaubat di hadapannya. Banyak orang Yahudi, Nasrani, serta pemeluk agama lain memasuki agama Islam karenanya. Wallahu a'lam.